Halo sahabat, sebelum menyaksikan tayangan berikut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng, supaya nggak ketinggalan tayangan-tayangan terbaru Solusi. Karena setiap minggunya, kita akan mengupload banyak sekali video yang pastinya akan menginspirasi Anda, termasuk tayangan yang berikut ini. Kadang kita berharap mentari kan menyinari, namun yang terjadi awan menutupi. Kadang kita berharap rembulan kan berseri, namun yang terjadi gelap malam menyelimuti. Kita tak selalu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, bahkan kita bisa menerima apa yang tak pernah kita bayangkan. Saya Beni, inilah kisah saya. Tahun 2007, tahun yang berat buat keluarga kami. Saya harus pindah dari Kebumen ke Solo untuk memulai awal hidup kami. Saya berharap kehidupan kami lebih baik. Setelah kami berumah tangga, kami dikaruniai seorang anak bernama Juan. Sekitar 11 bulan, anak itu mau ulang tahun, Tuhan panggil. Jadi anak tersebut tersedak karena makanan. Sempat saya bawa ke rumah sakit, saya berusaha sebagai orang tua, saya kejar naik motor, tapi akhirnya tak tertolong. Itu membuat saya sangat terpukul sekali dan saya mengalami depresi yang begitu luar biasa karena anak yang begitu saya idam-idamkan dan saya juga mendapatkan dengan doa. Sedih dan nggak percaya anak saya meninggal karena dalam keadaan sebelum meninggal dalam keadaan sehat. Udah kayak nggak tahu tujuan hidup itu nggak tahu. Udah jadi karena baru senang-senangnya punya anak cowok ganteng, lucu, terus anaknya itu nggak nakal gitu, baik gitu. Saya sempat ke psikolog untuk mengecek kondisi saya karena kondisinya mengalami trauma gitu. Sempat psikolog menganjurkan untuk mengkonsumsi obat penenang setiap malam biar saya tidur tenang. Tapi selama saya jalanin, setiap malam kami nggak merasakan ketenangan. Setelah anak kami Juan meninggal, saya dikaruniakan anak lagi bernama Jonathan. Ya, saya sangat sukacita sekali karena sepeninggalnya anak kami yang Juan itu, Tuhan sangat baik. Cuma pas saat bayi itu dikeluarin sama suster, ini Pak anaknya kok mukanya beda, nggak fresh, nggak kayak kakaknya, karena kan jarak sama kakaknya 1 tahun 4 bulan. Terus papanya minta dicek semuanya. Anak kami yang ketiga, Jonathan, divonis dokter ada kebocoran jantung 3 lubang. Waktu itu saya sangat terpukul mendengar anak kami divonis seperti itu dan serasa badan sangat lemas waktu itu saya mendengarnya vonis dokter itu. Sempat tanya ke Tuhan, Tuhan, ini ujian apa lagi buat saya? Saya tahu Jonathan jantungnya lubang 3 udah lemes, pasrah. Kok kayaknya gini amat ya Tuhan. Anak pertama cowok meninggal, dia udah diminta sama Tuhan. Terus dapat lagi cewek cantik, baru seneng-senengnya punya anak yang cewek, dapat lagi kok ada kayak gini. Kok kayaknya nggak selesai-selesai ujian ya Tuhan. Selama anak kami divonis jantung bocor 3 lubang itu, saya berharap-harap total kepada Tuhan. Anak itu saya bawa ke ibadah, bersama istri saya gendong, saya butuh mujizat dari Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan dapat menutup 3 lubang jantung itu. Waktu pas saya ibadah itu, saya merasakan hadirat Tuhan nyata. Saya imani terus, pokoknya lubangnya pasti nutup bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil, itu yang saya imani. Waktu dalam keterburukan itu saya juga punya lagu yang menyentuh hati saya. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu. Yang saya rasakan selama ini nggak pernah saya menerima sukacita, saya mendapat sukacita dan kelegaan yang luar biasa dari Tuhan. Saya benar-benar merasakan hati saya dikuatkan dan saya
mendapat suatu rema dari firman Filipi 4 ayat 13, yaitu yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu menguatkan hati saya hingga saya bisa kuat sampai sekarang ini. Emang pada saat itu umur 3 bulan itu lubangnya masih 3. Setelah itu saya datang terus 1 bulan ke Surabaya. Dokternya akhirnya ngomong gini, Bu, sebelum 1 tahun harus dioperasi. Setelah itu saya datang umur 10 bulan waktu itu. Waktu proses operasi berjalan, dokter sempat menemuin saya bahwa anak Bapak Jonathan ini kami operasi hanya 1 lubang. Padahal kami tahu bahwa lubang itu ada 3 lubang. Jadi pas waktu kontrol yang 10 bulan itu sudah ketutup 2, terus jadi tinggal 1, satunya itu operasi. Berjalannya dengan waktu, anak kami bisa sembuh, mendapat mujizat dari Tuhan. Dengan prediksi dokter biaya 100 juta itu, kami pulang dengan hanya membayar 1 juta. Dan itu yang kami rasakan suatu mujizat dari Tuhan juga. Luar biasa, tangannya nggak akan kurang panjang menolong kita anaknya. Yang penting buktinya kita harus percaya, satu itu kita punya iman, semuanya tepat pada waktunya. Endingnya happy. Apapun kondisi kita alami, seburuk apapun, senegatif apapun, asal kita bergantung sama Tuhan total dan berserah total, Tuhan pasti akan memberikan jawaban yang terbaik dan pasti indah pada waktunya. Iya, seperti di firman, jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kita walaupun mengalami hal-hal yang dalam keterpurukan apapun, Tuhan sanggup ubahkan. Itu pasti, karena janji Tuhan ya dan amin. Halo sahabat, thank you sudah menonton tayangan ini sampai habis. Dukung terus program Solusi dengan cara memberikan like dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Atau Anda juga bisa mendukung Solusi dengan cara berdonasi melalui link di bawah ini, agar program Solusi bisa terus ada dan juga menginspirasi banyak orang. God bless you.